Salam sejahtera, salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yaitu terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Saya bacakan bagi kita semuanya, yaitu demikian firman Tuhan: ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus mengatakan kepada Timotius dalam surat penggembalaan, yaitu yang ditujukan langsung kepada Timotius, ialah ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebelum kita mendefinisikan bagaimana seorang prajurit yang baik nantinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa saja yang seharusnya dipakai ataupun dikenakan oleh seorang prajurit, ataupun perlengkapan-perlengkapan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit. Jika kita lihat di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain yang ditujukan kepada, yang terutama ialah ditujukan kepada jemaat di Efesus yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Di sini bisa kita lihat bahwa perlengkapan seorang prajurit yaitu yang pertama ialah berikat pinggangkan kebenaran, yang kedua berbaju jirahkan keadilan, yang ketiga berkasutkan kerelaan, yang keempat pergunakan perisai iman, yang kelima memakai ketopong keselamatan, yang keenam ialah mempergunakan pedang roh. Nah, di dalam semuanya ini terdapat di dalam firman Allah yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dan 18, bisa nanti saudara lihat semuanya. Yaitu seorang prajurit tentunya harus diperlengkapi oleh semuanya ini. Terutama di sini dikatakan Paulus mengatakan kepada Timotius yaitu seorang prajurit yang baik dari Kristus. Berarti seorang prajurit Kristus. Dengan demikian, seorang prajurit Kristus harus memakai perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah apa? Seperti yang sudah saya sebutkan ke-6 tadi, yang dimana itu semua ketika kita cakup semuanya itu secara menyeluruh, di ayat yang ke-17 dikatakan yaitu firman Allah. Jadi seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus itu seorang prajurit yang diperlengkapi dengan firman Allah. Prajurit yang baik dalam Kristus Yesus, yaitu di ayat yang keempat adalah dijelaskan Paulus lagi kepada Timotius, ada 3 hal yang menjadi seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Yang pertama ialah prajurit yang sedang berjuang. Artinya senantiasa melakukan perjuangan. Perjuangan di sini dikatakan ialah bahwa tidak berleha-leha ataupun tidak bersantai-santai. Seorang prajurit Allah yang baik itu selalu senantiasa melakukan perjuangan untuk melawan si jahat. Berjuang di sini dikatakan, oleh karena itu ketika sudah mengalah seorang prajurit melakukan perjuangan, yang dibutuhkannya itu ialah firman-Nya tadi. Jadi firman Allah tadi, yang mana ialah itu sudah diperlengkapi, yang semestinya itu semua sudah diperlengkapi terlebih dahulu di dalam diri seorang prajurit yang baik dari Allah, yaitu firman Allah. Sehingga ketika seorang prajurit sedang berjuang dan akan berjuang yang sudah diperlengkapi dengan firman Allah, maka dia akan memenangkan nanti pertandingan. Itu akan dapat menghadapi ataupun dapat melakukan peperangan, dapat melakukan perjuangan untuk perjuangan ataupun peperangan itu sendiri. Berarti yang pertama ialah senantiasa berjuang, bukan yang artinya ialah sedang berjuang. Kata sedang ini berarti terus menerus melakukan perjuangan. Yang kedua ialah tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya itu ketika kita melihat di dalam firman Allah yang hidup, tafsiran firman Allah yang hidup dikatakan jangan biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Artinya seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus
itu tidak lagi membiarkan dirinya terikat oleh hal-hal duniawi. Artinya tidak lagi konsentrasi kepada fokus kepada dirinya sendiri, tetapi fokus untuk melepaskan semuanya. Fokus kepada peperangan, konsentrasi kepada peperangan yang dilakukan supaya prajurit dapat memenangkan peperangan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah diperkenankan ataupun dapat dipercaya pemimpinnya. Ketika kita melihat kita kembali ke dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dari Kristus Yesus berarti prajurit baik dari Kristus Yesus, berarti seorang pemimpinnya atau seorang komandannya ialah Kristus. Jadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus dikomandani oleh Kristus. Jadi ketika seorang prajurit sedang berjuang di dalam peperangan, itu harus tunduk taat kepada pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Yaitu Kristus itu sendiri. Nah, melalui hal ini berarti ketika kita semuanya sedang melakukan perjuangan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi ialah senantiasa berjuang. Senantiasa berjuang ini yaitu berjuang harus diperlengkapi dengan firman Allah. Firman Allah tadi ada 6 yang di dalam kitab Efesus, yaitu Efesus 6 ayat 14 dikatakan sampai ayat 18. Firman Allah yang terdapat itu, senjata Allah itu ialah berikat pinggangan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, mempergunakan perisai iman, memiliki ketopeng keselamatan, dan pedang roh, yang dimana semuanya tercakup di dalam firman Allah. Jadi seorang prajurit yang sedang berjuang harus memiliki firman Allah. Itu yang kedua. Jadi kita semua harus memiliki firman Allah di dalam melakukan perjuangan terhadap melawan si jahat. Yang kedua ialah tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Maksudnya artinya tidak membiarkan dirinya terikat lagi kepada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi apa? Perjabulan, minuman keras ataupun minuman yang beralkohol, merokok, ataupun bisa dikatakan nanti menuruti hawa nafsu, bahkan hal-hal lainnya, keinginan daging, kangkungan hidup, semuanya, bahkan keinginan mati, semuanya itu hal-hal duniawi yang harus dilepaskan oleh seorang prajurit yang baik dari Kristus supaya dapat melakukan peperangan. Dan yang ketiga, harus taat kepada Kristus. Taat kepada Kristus artinya harus fokus untuk melakukan segala kehendak pemimpin kita. Di sini dikatakan ialah ia berkenan kepada komandannya. Jadi itu harus kita diperkenankan, supaya kita diperkenankan oleh Yesus, diperkenankan oleh Yesus ialah seperti yang saya katakan tadi, harus taat kepada Kristus, kepada komandan kita sendiri. Komandan kita siapa? Yaitu Kristus itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi prajurit-prajurit Allah yang senantiasa berjuang, senantiasa melakukan peperangan rohani, melawan si jahat. Tentunya harus melepaskan segala hal-hal duniawi yang ada dalam diri kita semuanya, dan kita harus taat kepada komandan kita. Komandan kita siapa? Pemimpin kita siapa? Yaitu Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.